Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Kita memulai pembahasan kita dengan membahas tentang anatomi lahirnya amal soleh. Kemarin sudah saya sampaikan, ini bagian daripada usulut tarbiyah. Karena prinsip tarbiyah adalah melahirkan manusia yang soleh. Manusia yang soleh adalah manusia yang produktif, yang berkarya, yang melahirkan amal-amal soleh. Dalil dalam hal ini diulang-ulangnya kalimat orang soleh pada diri para nabi dan para rasul. Berikutnya adalah bagaimana melahirkan kesolehan itu. Bagaimana melahirkan manusia yang soleh. Manusia yang soleh, yang mampu beramal soleh, dibangun dalam dua hal yang paling besar. Pertama, membangun kekuatan, energi, potensi eksploratif. Al-qudrah taskhiriyah. Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan alam semesta. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alam semesta ini musakhkhar, ditundukkan. Tetapi dalam memanfaatkan harus ada ilmu, harus ada potensi. Potensi mengeksplorasi, memanfaatkan alam semesta. Jadi membangun potensi eksploratif. Ya. Jadi bagaimana kita semuanya selalu meningkatkan potensi eksploratif. Potensi eksploratif entah itu manusia, bagaimana kita bisa memanfaatkan manusia yang lainnya, atau alam, benda, binatang. Ini mengeksplor. Yang kedua, membangun al-iradah al-azimah. Membangun kemauan baja. Kemauan yang kuat, yang tidak dibendung oleh apapun. Istilahnya azimah. Azmil umur, ya. Tugas itu penuh dengan tantangan. Tidak bisa melaksanakan kecuali dzawil azmil umur. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, inna dzalika min azmil umur. Azmil umur itu apa? Segala perkara yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan tekad kuat. Ya. Karena banyak resikonya, menuntut pengorbanan. Al-qudrah taskhiriyah. Al-qudrah taskhiriyah muncul dari dua hal. Al-qudrah al-aqliyah an-nadijah. Potensi akal yang matang.
energi pikiran yang matang, al-qudrah al-aqliyah an-nadijah. Potensi akal yang matang. Yang kedua, al-khibrat ad-diniyah wal kauniyah wal ijtimaiyah al-murabbiyah. Pengalaman agamis. Pengalaman agamis natural sosial yang mendidik. Jadi punya pengalaman yang mendidik, pengalaman yang baik dalam hubungannya kepada Allah, kemudian dalam hubungannya dengan sosial, dan dalam hubungannya dengan alam semesta. Ini ada bibit kurma, ini pengalaman juga. Mak saya bertanya, sudah nggak tahu bagaimana cara ngawinkan itu, perlu pengalaman. Karena kurma harus dikawinkan, ya buahnya itu kalau dikawinkan. Apakah dikawinkan sebelum nanam atau kawinkan setelah nanam? Bagaimana cara mengawinkannya? Nah, ini pengalaman juga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, nggak usah dikawinkan aja deh. Kalau memang Allah nakdirkan hidup. Kemudian para sahabat nggak mengawinkan tapi nggak berbuah-buah. Maka Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan teknis, ya dunia kalian lebih tahu. Teknis ya, bukan nilai ya. Ya. Jadi perlu pengalaman. Ya. Jadi pegang kunci ini. Kekuatan eksploratif perlu pengalaman dan kecerdasan. Pengalaman dan kecerdasan. Maka perlu banyak pengalaman. Kalau berbagai latihan itu, bagaimana peserta latihan dipaksa untuk dapat duit tanpa modal sama sekali. Ya, walaupun kaya raya ikut pelatihan, dipaksa, pokoknya harus balik dapat duit. Nah, nanti banyak pengalaman yang cukup menarik. Ya. Adapun al-iradah, al-azimah, kemauan yang kuat adalah lahir dari al-qudrat al-aqliyati nadijah, energi, kekuatan, potensi, akal yang matang sama dengan atas, plus idealis. Idealis, cita-cita yang tinggi, model hidup yang menarik. Maka bisa tiga, harus ada kecerdasan, pengalaman, dan idealis. Sederhana. Kata kuncinya pengalaman, kecerdasan, dan idealis. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Kecerdasan, pengalaman, dan idealis. Sekarang kita bicara tentang bagaimana takwin. Bagaimana membangun
Qudrat aqliyah nadijah, kemampuan akal yang matang. Bagaimana membangun kekuatan akal yang matang? Pertama adalah klasifikasi kemampuan akal. Perhatikan ya. Ternyata kemampuan akal itu bermacam-macam yang disebutkan oleh Quran. Pemberdayaan akal sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sana ada beberapa kompetensi, qudrat, kafaat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Sudah dipakai semua belum? Ini kata doktor. Ini kata Dr. Majid Arsan Kailani. Pertama, qudratul aql, menyimpan maklumat dan mengulang lagi, menghadirkan lagi, serta memanfaatkan ketika dibutuhkan. Jadi kita nyimpan maklumat itu kita perlukan sewaktu-waktu. Dan ketika kita memerlukannya, maka kita bisa menghadirkan lagi untuk menjawab pertanyaan, untuk menyelesaikan masalah. Qudratul aql. Apa ya kalau sekarang ya? Menghafal, menyimpan, dan menggunakan lagi. Rumus matematika, pengurangan, penambahan, pengalian. Ada rumusnya, disimpan dalam akal. Ketika ada bilangan-bilangan, hukum warisan dia bisa manfaatkan. Menyimpan teori dan menggunakan ketika diperlukan. Hukum warisan sudah dipelajari belum? Sudah? Sudah belum? Hah? Sebagian? Sebagian kalian, sebagian belum? Sudah. Nah, hukum warisan itu kan ada kaidah-kaidahnya. Kalau dapat sekian syaratnya apa, kalau dapat sekian syaratnya apa, kan gitu kan? Nah ini, ketika saya tanya, ini pasti berusaha untuk mereview kembali. Kalau ada orang meninggal dunia, diwarisi oleh saudara seibu, sama anak perempuan 1, sama istri. Berapa dapatnya semua? Nah ini kan ada maklumat dulu masuk, sekarang digunakan kan? Itu namanya qudratul aql. Kalau nggak bisa nyimpen berarti nggak punya akal. Kemudian kalau nggak bisa manfaatkan lagi berarti bukan ilmu yang disimpan.
Baik. Qudratut ta'wil. Ta'wil. Ta'wil mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan teori ilmiah atau mengimplementasikan ilmiah sebuah teori. Kayak tamil mimpi, mimpinya gini, bagaimana menyelesaikan masalah? Mimpinya ditakwilkan akan ada paceklik selama 7 tahun. Bagaimana selama 7 tahun itu masih tersedia pangan, ketahanan pangan dengan manajemen. Contohnya di sana ada problem kita, air. Kandungan ini banyak, terlalu banyak. Bagaimana bisa menjadi bersih? Maka kemudian kita datangkan ahlinya, menganalisa kenapa jelek, karena ini. Bisa nggak jadi air yang bersih, bisa sehat untuk diminum? Ada teorinya, ada treatmentnya. Kemudian diminta untuk bikin perbaikan. Saya melihat sudah ada minuman cukup baik, ya? Atau kalian belum tahu? Sudah disuplai belum minuman yang dari sini? Kok belum? Yang kalian minum di sini air minum dari mana? Enggak dari situ. Ada sesuatu yang nggak nyambung berarti. Karena yang di sana disuplai dari sini. Atau di sana dibikin sendiri? Hah? Gimana? Jadi ada treatment sendiri? Mungkin langsung 2 mungkin. Tapi perlu saya tanyakan. Ya, bagaimana air menjadi air mineral? Itu kan ada teorinya. Ini qudratut ta'wil, ya. Namanya Indonesia sekarang menghadapi krisis seperti dunia. Ya. Apa jalan keluarnya dan bagaimana implementasinya? Cina sama Amerika sudah berhadapan-hadapan di Laut Cina. Dengan segala kekuatannya, kapal induk semua udah dekat semuanya. Kalau terjadi perang, pasti punya pengaruh besar di Indonesia. Bagaimana mengurangi resiko? Ada teorinya. Kemudian juga ada implementasinya. Ada qudratut tadabbur. Kalau at-tadabbur adalah rabtu bainal muqaddimat wan nata'ij. Mengaitkan antara muqaddimah dan hasil. Contohnya, sehebat apapun pemimpin, kalau prajuritnya tidak berfungsi, tidak bernilai, maka hasilnya kegagalan. Contoh, ini teori diambil dari apa? Kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa orang terbaik.
yang dipimpin gak punya keberanian. Sudah diselamatkan dari Firaun dengan mukjizat, tinggal menguasai Palestina dengan usaha. Tapi rakyatnya tidak mau usaha sama sekali, punya jiwa pengecut. Hasilnya tidak layak untuk menerima kemuliaan kemenangan. Akhirnya dibinasakan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Aku nggak bisa lagi mimpin bangsa pengecut ini. Maka pisahkan aku dengan mereka. Yang terjadi, qala fa inna muharramatun alaihim. Kalau begitu mereka haram masuk Palestina. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka tersesat di gurun Sinai. Namanya apa? Teori pemutusan generasi. Generasi pengecut diputus dari keturunannya supaya keturunannya lahir tidak jadi pengecut. Nah, kalau kita generasi ikut-ikutan jadi pengecut, maka apa? Harus diputus juga. Jadi generasi jiwa terjajah selama bertahun-tahun lamanya, maka jiwanya jiwa terjajah bukan merdeka. Bentuk jiwa terjajah itu tidak berani ada perlawanan, maka mencari zona aman. Nah gitu. Selalu cari zona aman, nggak berani mengambil resiko. Nah, bisa dipahami? Hah? Ini qudratu tadabbur. Qudratu tafakkur. Al-wusul ilal haqa'iq, sampai kepada hakikat-hakikat. Jadi berpikir itu sampai ada hakikat. Apa hakikat kehidupan, apa hakikat energi, apa hakikat tantangan, apa hakikat. Berpikir sampai pada kesimpulan hakikat-hakikat yang qat'i. Tadakkur la'allahum yatadakkarun. Qalilan ma tadakkarun. Apa tadakkur? Qudratu istirja'il khibrah wa ru'yatu janibis shawab. Kemampuan menghadirkan pengalaman dan melihat sisi yang benar dari pengalaman-pengalaman itu. Pernah kalah, tahu sebabnya di mana sehingga nggak kalah lagi. Kita itu ditipu oleh pemimpin berkali-kali. Kaum muslimin kayak pendorong mobil mogok dorong, setelah mobilnya jalan diajak, diangkat atau ditinggal? Tinggal. Nah, ini supaya nggak terjadi bagaimana? Ya, bagaimana supaya kita, artinya kalau mobil mogok ya wajar lah, mobil orang kita nggak ada ini. Tapi jangan sampai memilih pemimpin seperti dorong mobil mogok. Tadakkur. Jadi harus banyak pengalaman dan bagaimana sikap yang tepat dalam kasus tersebut. Pernah gagal, pernah kecewa, pernah rugi. Nah, itu supaya
dihadirkan kembali untuk tidak diulang. Afala yatadabbarun wa yatafakkarun. Afala tadakkarun. Qudratun nazar, afala yang durun. Kalau nazar apa? Al-kashfu anil majhul, menyingkap hal yang abstrak, menyingkap hal yang tersembunyi, itu namanya nazar. Termasuk yang tersembunyi biasanya teori. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan semuanya itu ada sunnahnya. Orang sehat sakit ada sunnahnya. Orang gagal ada sunnahnya. Itu nggak kelihatan. Nah, kita singkap itu supaya kita ambil pelajaran. An-nadhar. Nadhar itu nalar. Penalaran. Qudratus syuhud. Wa huwa syahid. Al-qudratul aqliyah ma'al hissiyah, perpaduan antara akal dan fisik untuk sampai lil musul ilan nata'ijis sahihah, untuk sampai kepada hasil yang benar. Dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi kita menjadi saksi kebenaran Rasul. Orang bersyahadat itu kalau sudah menyaksikan kebenaran. Kayak Sufi Petronan yang masuk Islam. Misionaris 75 tahun kemudian mengumumkan Islamnya. Dia mengatakan, aku sengaja mengumumkan Islamku di Perancis, tidak di Mali, supaya tidak dituduh masuk Islamku karena takut. Saya benar-benar karena cinta. Jadi dia menyaksikan kebenaran Islam dengan akalnya, dengan pasti dia melihat keindahan sikap daripada kaum muslimin yang menunjukkan bahwa Islam itu baik. Ini penting, qudratus syuhud, ya. Jadi kemampuan untuk memberikan persaksian atas dasar ilmu dan data yang tepat akan keindahan Islam. Namanya menyaksikan bahwa biasanya pakai survei, pakai penelitian, didapatkan negara yang paling banyak narkobanya, banyak pembunuhannya, banyak pemerkosaannya, banyak pemabuknya, bukan dari Islam. Ya, bukan dari Islam. Bagaimana Islam dituduh sebagai kekerasan? Tapi yang paling sedikit tindak pidananya adalah dari negara-negara yang kesadaran bersyariahnya tinggi dan hukum Islamnya ditegakkan. Kemudian qudratul ibsar. Afala tubsirun. Kita lihat ya, afala tubsirun. Dzalika liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Apa qudratul ibsar? Diqqatun fil fahmi wa ta'ammuq fi tahlilidz zahirah.
Apa? Kedalaman dalam pemahaman, teliti dalam pemahaman, dan dalam analisa fenomena. Kedalaman, ya, teliti dalam pemahaman, kedalaman di dalam menganalisa sebuah fenomena. Pertanyaan, Indonesia baik-baik saja atau masalah? Masalahnya serius atau biasa-biasa? Ancamannya sangat kritis atau biasa? Kritis. Pertanyaannya, adakah solusi dalam Islam? Bisakah Islam menyelesaikan? Dalam penyelesaian Islam, adakah syarat-syaratnya? Adakah syarat-syaratnya? Coba dipikirkan. Sebagian, pernahkah kalian dengar pemaparan masalah dan penyelesaiannya? Pernah nggak? Pernah nggak dalam kajian-kajian saya, kajian-kajian Ustadz ya? Pernah? Ini menjawab pertanyaan saya memerlukan semuanya ini. Memerlukan kudrat. Ya nggak? Yang tidak cukup dijawab nanti kalau saya lulus, saya akan kuliah di bidang ini, setelah itu kerja, setelah itu kawin dan punya anak, hidup mapan, nggak menyelesaikan masalah, benar nggak? Itu bagian kecil dari masalah. Tapi yang saya bicarakan adalah, saya yang sampaikan adalah masalah besar. Ada yang mau ini nyampaikan? Coba. Pamannya, partai Islam di Indonesia ada nggak? Apa pasti ada kekurangan nggak? Ada kelebihan nggak dibandingkan partai lain? Iya. Tapi masih kalah. Kenapa kalah? Kira-kira untuk pindah dari kalah untuk menjadi menang mungkin nggak? Ada syaratnya? Ada rukunnya? Ada penghalangnya? Bagaimana jawabannya? Ini semuanya masuk. Bisa dipahami? Tolong ditulis itu. Pertanyaan saya ditulis. Dan setiap kalian berusaha untuk menggunakan energi, akal dalam berbagai dimensi yang saya sebutkan tadi. Iya. Inilah qudrat al-aqliyah. Pernah diskusi kalian masalah-masalah remaja? Sekarang remaja itu subhanallah
Kalau narkoba hampir semuanya kena. Lihat aja artis-artis banyak kena nggak? Tangkap tiap hari ya. Anggota DPR, kepolisian. Itu kira-kira ada sebabnya nggak? Kenapa itu berkembang? Ada sebabnya nggak? Ada. Kira-kira bisa diantisipasi? Kira-kira Islam bisa nggak menggunakan atau menempati posisinya Badan Narkotika BNN, penanggulangan, mungkin bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kalian pemuda hafid Quran, diserahin amanah, selesaikan masalah narkotika di Indonesia, bisa selesai? Bisa selesai nggak? Pertanyaan, Quran punya konsep itu nggak? Ada nggak konsep itu? Islam punya konsep nggak? Punya, bisa. Itu dijawab menggunakan ini semua. Anies Baswedan mendapatkan penghormatan dunia. Jakarta menjadi kota terbaik seluruh dunia. Itu kira-kira kerjanya Anies Baswedan atau siapa? Anies kan? Tapi kemudian pemerintah ngomong itu adalah kerjanya gubernur sebelumnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa itu terjadi? Ada teorinya. Harus kita buktikan. Pastilah Anies Baswedan melakukan itu karena pandangan dia yang Islam untuk mengaplikasikan dalam penataan kota Jakarta. Oke ya. Tolong ya nanti kalian bikin diskusi, memikirkan menjawab pertanyaan saya tadi. Kalian tidak boleh meremehkan diri kalian, dan kalian tidak boleh pasif. Kita lihat nih, ada seorang pemuda umur 19 tahun membebaskan Aljazair dari penjajahan Prancis. Siapa namanya? 19 tahun sudah menjadi mufti, pengajar di Masjid Nabawi. Hah? 19 sudah lulus dari ngaji pondok, kemudian dinobatkan jadi guru ngaji di Masjid Nabawi. Minta izin sama gurunya untuk pulang ke negaranya. Kata gurunya, negaramu sudah jadi negara Kristen, udah di sini enak. Tapi beliau tidak menerima itu, kemudian khalwat selama 50 hari merancang blueprint dakwah di Aljazair. Ketemu dengan temannya satu angkatan, ngobrol, membuat blueprint. Kemudian setelah itu pulang, memulai kerjanya dengan membuat
TPA. 20 tahun berikutnya membuat pertemuan ulama-ulama Aljazair. Terkumpullah 10.000 ulama. Semuanya hasil daripada didikannya. Jadi kira-kira kalian bisa nggak? Saya tidak menganggap kalian lulusan sini, kecuali kalian mampu untuk bikin pondok seperti sini. Walaupun tanpa dengan modal. Walaupun tanpa modal, berdiri pondok. Cabang Ibnu Abbas. Adakah di antara kalian yang ngobrol-ngobrol di antara kalian, yuk kita nanti kalau lulus bikin pondok bareng-bareng? Ada? Ada enggak? Mana coba? Siapa yang ngobrol-ngobrol bertiga, berempat, berlima? Hah? Ada? Ada enggak? Dulu itu lulusan SMA itu sudah jadi ustadz. Maka saya bertekad untuk membuat atau menambah atau menguatkan dengan kuliatul muallimin. Ada yang siap? Siap saya kasih, ada lahannya 2 hektar, 3 hektar udah. 4-5 orang kalian saya serahin 4 ini ada tanah 5 hektar bikin pondok. Ada yang siap? Kuliahnya di lapangan. Kuliahnya bikin pondok. Ya. Khutwat tafkir. Ini saya tidak akan rinci ya. Berpikir itu ada tahapannya. Jangan langsung lompat. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Mulai dari ihsas bidzahirah, sadar merasa adanya sebuah fenomena. Entah fenomena itu fenomena yang menyedihkan atau menyenangkan. Menjadi paham benar fenomena itu. Kemudian tahdid itar wa maidani dzahirah. Ruang lingkupnya, wilayahnya fenomena itu. Kalian bisa nyebut apa aja. Namanya fenomena LGBT di TNI. Sudah jenderal-jenderal jadi LGBT. Bayangkan kalau sampai LGBT masuk tentara itu, kalau perang kira-kira gimana? Hah? Ta'aruf ala tafasil dzahirah, mengenal rincian daripada fenomena. Kemudian renungan terhadap fenomena dan melakukan klasifikasi. Jadi ternyata ada fenomena LGBT dengan fenomena hilangnya nasionalis dan merebaknya budaya
apa? KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Kemudian hikmah terjadinya fenomena itu. Atau fenomena gangster di pondok pokoknya. Atau fenomena, ada juga fenomena LGBT di pondok pokoknya. Mudah-mudahan pondok kita dijaga dari itu semuanya. Caranya kalau ada muncul langsung digebuk. Harus ada tindakan tegas, tidak boleh toleransi. Ya ini ya. Maksudnya kalau kita mau menentukan sesuatu itu jangan langsung lompat gitu ya. Renungan panjang. Menganalisa, mengaitkan, mengorelasikan. Nah, Ashkalut tafkir, corak-corak pemikiran, bentuk-bentuk pemikiran. Ini yang ingin saya ini adab pemikiran, ini etika pemikiran. Ini frame pemikiran. Apa frame pemikiran? Pertama, biasakan untuk melakukan pemikiran an-naqdudz dzati la tabriri. Perhatikan. An-naqdudz dzati la tabriri. Autokritik, tidak apologik. Autokritik, tidak apologik. Pemikirannya Nabi Adam bukan pemikiran iblis. Adam selalu menyalahkan dirinya, mengkritik dirinya, bukan orang lain. Jadi kalau kita itu nggak bangun malam atau terlambat sholat, jangan nyalain ustadznya. Kalau hafalan belum selesai, jangan nyalain ustadznya, nyalain dirinya sendiri. Perhatikan nih, pemikiran Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Padahal Adam jelas-jelas digoda oleh iblis. Tapi tidak pernah Nabi Adam alaihissalam menyalahkan iblis. Adapun tabriri itu dari kata yubarrir, membenarkan, pembenaran, apologik. Dengarkan apologik? Jadi nyalain orang lain, benarkan dirinya. Saya nggak salah, yang salah orang lain. Pembenaran terhadap kesalahan. Ada yang suka nyalain ustadznya, nyalain musyrifnya, nyalain muhafidnya, nyalain orang tuanya. Orang kalau suka nyalain orang lain, maka dia tidak pernah menemukan kesalahan dirinya. Dan tidak akan menyelesaikan masalah.
Pemikiran apologik nggak akan menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah autokritik. Saya katakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana logikanya iblis sebagai logika yang menyesatkan. Dan bagaimana logikanya Nabi Adam alaihissalam menyelesaikan masalah. Kesalahan sudah dilaksanakan, tapi tobat datang. Melakukan perbaikan. Jadilah melaksanakan khalifah di muka bumi ini dengan amanah. Yang kedua, at-tafkirul ilmi la dhanni. Sebisa mungkin berpikir secara ilmiah, data akurat, bukan sangkaan. Bukan kira-kira, tapi atas dasar data. Teman kalian masih 6 ya? 6 atau 2? 3. Mereka suka ikut nggak? Gak tahu ini, ikut ini nggak? Coba saya minta santri yang online untuk absen. Oke. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tapi kul hatu burhanakum. Berpikir secara argumentatif. Lihat nih. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum dhann. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasara. Itu alasannya apa? Sangkaan aja. Maka kemudian qul hatu burhanakum. Mana buktinya? Dapat SK dari Allah. Karena surga itu milik Allah. Memang Allah pernah mengeluarkan SK tidak masuk surga kecuali Yahudi Nasara. Qul hatu burhanakum. Ini berpikir cara ilmiah. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ilahum Allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Argumentatif. Bisa dipahami? Yang ketiga, tafkir tajdidi la taklidi. Berpikir reformatif, bukan taklid. Jadi kalau bisa itu berpikir selalu baru, menyelesaikan masalah selalu baru. Jangan rutinitas. Nah ini teknologi harus memang bagaimana kita bisa didukung teknologi yang kuat gitu ya.
Jadi selalu harus ada yang baru. Kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan yang baru yang kalian belum ketahui. Jadi setiap apa masa ada yang baru terus. Kita itu sebetulnya Masya Allah ya, tentang komputer, pengetahuan teman-teman kita komputer dahsyat. Saya termasuk, ya saya kagum banget dengan seorang sahabat kita. Dia penerbitan buku. Dia itu mengatakan kaya banget pasti kaya banget. Buku tebel, harganya ratusan ribu. Belum dicetak udah habis. Jadi mau cetak 10.000, pesennya lebih daripada 10.000. Setiap pekan, setiap bulan itu begitu terus 10.000. Wah, kaya banget. Bagaimana? Dia memiliki kreativitas dalam promosi. Jadi anak-anak muda dia pelihara, dia bisa promosi buku itu begitu cepat banget. Satu klik jutaan orang kena masuk kayak ini promosi. Sehingga apa? Sebagian orang bilang, aduh barangnya masih numpuk. Dia katakan, nggak berani kita ini promosi ini. Nanti pusing, kenapa? Pesannya begitu banyaknya, cepet banget. Ini salah satu. Itu kalau kemudian digunakan untuk kampanye, bagus banget itu. Karena apa? Ternyata promosi itu penting banget. Yang sebetulnya sangat bagus dan saya banggakan, cuma karena kurang promosi, kita nggak manfaatkan itu secara baik. Ya, mulazamah itu bagus sebetulnya, tapi belum laku secara masif. Tapi tetap akan kita berikan support yang ini. Kemudian berpikir secara syamil, la juz'i. Berbicara tentang universal, integratif, bukan parsial. Berpikir secara integratif, bukan secara parsial. Ini penting banget. Jadi kalau kalian berpikir sesuatu, kenapa terjadi ini? Jangan separuh-separuh. Berpikir tentang ajaran Islam harus menyeluruh. Jangan parsial. Islam itu kalau dipahami cara parsial kelihatannya jadi apa? Jelek. Indahnya Islam itu kalau dilihat secara universal, secara integral. Umpamanya ya, fenomena pergaulan bebas remaja, dimensinya luas banget. Mulai budaya keluarga, pendidikan, mungkin masalah kehalalan yang dimakan, bahan bacaan, ya. Berpikir secara syamil. Islam yang baik jangan dilihat ritualnya saja, tapi semuanya, ritualnya, cara berpikirnya, sikapnya, akhlaknya, karakternya. Syamil la juz'i. Berikutnya, berpikir secara jama'i lal fardi. Berpikir secara kolektif, bukan individualistik. Islam itu mengajari kalau berpikir kolektif. Permasalahan itu diselesaikan secara kolektif. Mudir baik nggak bisa apa-apa kalau perangkatnya nggak baik. Jadi jangan mengandalkan baiknya pondok dari figur satu orang. Pondok itu
bisa baik kalau semuanya baik. Kurikulumnya juga, tata kelolanya juga, gurunya juga. Jadi harus berpikir secara bersama-sama. Perumpamaan orang yang melakukan nahi mungkar dengan orang yang melaksanakan kemungkaran seperti suatu kaum yang dapat undian tempat duduk di kapal, yang satu di atas, yang satu di bawah. Airnya di atas. Setiap kali mau ngambil air harus airnya di mana? Di bawah. Dan yang di atas enggak, airnya di atas ya. Ya, kemudian yang di bawah kalau mau mengambil air harus ke atas. Akhirnya dia berpikir sederhana, kita lubangi aja. Kalau berpikir individual nggak apa-apa, tak lubangi ya. Tapi pikir, apa akibatnya? Tenggelam semua. Jadi air kurang, ternyata macam-macam ya. Ngandalkan maintenance, kalau tingkah laku anak-anak nggak bertanggung jawab gimana? Dimatiin kuncinya, nggak dikembalikan. Terakhir kali apa? Ternyata otomatiknya itu masuk ke pralon, jadi ngumpet, maka nggak masuk ke. Taunya di mana? Digergaji. Masuk gini bisa. Satu orang berbuat kerusakan habis semuanya, benar nggak? Duit kita akan habis untuk maintenance aja, benar nggak? Ini terjadi apa? Pintunya rusak, buka nutupnya. Jadi sering terjadi kerusakan itu semua karena maintenance. Penggunaan yang sehat. Sesuatu yang digunakan dengan baik maka bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi kalau penggunaannya nggak sehat, ya sebulan-bulan habis, diperbaiki lagi, begitu. Gara-gara apa? Kelakuan orang yang nggak betah di pondok dan ingin dikeluarkan supaya bebas dari pondok. Mungkin terjadi gitu, mungkin nggak? Mungkin. Ya. Jadi kita harus berpikir jamaah. Maka saya katakan selama masih ada pengkhianat satu, maka berkah nggak turun. Ana tsalitsus syarikain. Saya adalah yang ketiga, aku yang ketiga dari orang yang berserikat. Malam yakun ahadumal akhar, selama tidak ada yang khianat. Fa idza khana ahadumal akhar kharajtu min bainihi. Kalau khianat maka saya keluar dari mereka. Berikutnya adalah at-tafkir sunani lal khurafi. Ya, jadi berpikir atas dasar sunnatullah, bukan khurafat. Jadi bukan ujuk-ujuk, tapi semua itu ada sunnah, ada ketentuan dari Allah. Ya, jangan berpikir semuanya mukjizat. Berikutnya macam-macam berpikir ini harus menyatu. Dan semuanya punya lapangan masing-masing. At-tafkiri tajribi. Berpikir eksperimental, berpikir estetika, akhlaki, moral. Jadi ketika pergaulan berpikirnya apa? Moralis. Tapi ketika dalam penelitian fenomena alam, ya harus observasi dan eksperimen. Dalam satu sisi harus berpikir jamali.
Kalau jamalnya estetika ya. Kalau akhlak apa? Etika. Akhlak itu apa? Bersifat etika. Kalau jamali keindahan estetika. Kemudian tafkir mantiki tahlili, logika, analitik. Empat-empatnya ini harus digunakan. Ya. Empat-empatnya ini harus digunakan. Pengantin baru, dia ingin indahnya hidup, tetapi juga selogik dong. Penghasilannya berapa? Dan dia juga harus berpikir secara etikanya. Nah, sudah nikah kok, semuanya masih mengharap orang tua yang namanya nggak etik gitu. Ya kalau bangunan arsitek itu apa? Etika ya, estetika ya. Matematika, biologi, mantiki tahlil. Perbaikan ekonomi, tajribi. Ya. Maksudnya saya ingin nyentuh kalian untuk menggunakan kemampuan-kemampuan itu dan mengembangkan itu. Oke, sudah waktunya udah habis ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah.